Episode 29. Putri telah berhasil kabur. Para pengawal masih berdiri di depan pintu. Penjaga toko menghampiri pengawal itu. "Pak, pakaian Mbak tadi tertinggal," ujar penjaga toko sembari menyerahkan paper bag dalam jumlah yang banyak. "Apa maksudnya?" "Bukannya wanita itu ada di dalam?" tanya para pengawal sembari memperhatikan kaca transparan butik. "Tidak ada," saut penjaga toko. Mendengar itu, penjaga langsung masuk ke dalam butik, mencari tiap sudut di mana Putri berada. "Bagaimana dia bisa hilang?" gerutu temannya. "Kita harus menghubungi Pak Andre," ujar temannya sembari menghubungi Andre. Ketika itu Andre sedang menyetir. Dia langsung menjawab panggilan yang masuk. "Ada apa?" tanya Andre. "Pak, wanita itu hilang," saut pengawal. "Apa maksudmu?" tanya Andre sembari melirik Nathan yang duduk di sampingnya. "Wanita yang dari tempat kasino tidak ada di butik, jelasnya." "Apa? Bagaimana bisa hilang?" teriak Andre. Mendengar Andre teriak, Nathan mengulurkan tangannya ke arah Andre. Pria itu memberikan ponselnya ke Nathan. "Siapa yang hilang?" tanya Nathan lagi. "Wanita yang di butik hilang," saut pengawal. "Goblok!" teriak Nathan. "Aku akan membunuh kalian!" teriaknya kesal dan langsung memukul ponsel Andre. Andre melirik ponselnya. Entah sudah berapa kali ponselnya menjadi bahan amukan Nathan, dan ponsel barunya kembali rusak. "Kita kembali ke butik," titah Nathan. Andre memutar arah haluan kembali ke butik. Ketika sampai di depan butik, Nathan langsung memukul dua pengawalnya. "Nat, cukup. Banyak orang," bisik Andre khawatir tindakan Nathan akan dijebloskan ke penjara. Nathan masuk ke butik dan menanyakan kepada penjaga butik. "Tidak ada, Pak. Mbak tadi keluar begitu saja. Saya pikir mau kembali, tapi nyatanya nggak balik-balik. Semua belanjaan juga ditinggal," jelas penjaga toko. "Bisa tunjukkan rekaman kamera CCTV?" tanya Andre. Penjaga toko yang lain menunjukkan hasil rekaman itu. "Sepertinya dia sudah merencanakan ini," bisik Nathan dan berlalu keluar dari butik. Andre mengikuti bosnya. Nathan kembali memukul pengawalnya. "Cari sampai dapat. Kalau tidak, kalian akan mati malam ini," seru Nathan sembari merapatkan giginya. Kedua pria itu meninggalkan butik, diikuti para pengawal. Para pengawal menyisir jalanan yang dekat dengan butik untuk mencari keberadaan Putri. Sedangkan Andre mencari keberadaan Putri di rumah sakit. Pria itu masuk ke dalam lobi rumah sakit dan menanyakan tentang operasi atas nama Wati. "Pasien ada di ruangan kelas 3 lantai 2, sahut bagian registrasi. Andre bergegas menuju lantai 2, mencari tempat Wati dirawat. Dia berhenti di depan pintu kelas 3. Andre meletakkan kupingnya di pintu, mencoba mendengar suara Putri ada di dalam ruangan. "Putri enak ya, baru 3 bulan bekerja, dia sudah dapat pekerjaan di ibu kota," ujar Yuni. "Karena dia juga, kita bisa bebas dari tempat tante kita," sahut Wati. Mendengar hanya 2 orang yang berbicara di dalam ruangan itu, Andre kembali ke tempat parkir menemui Nathan. "Bagaimana?" tanya Nathan ketika Andre berada di dalam mobil. "Tidak ada di rumah sakit, hanya Yuni dan Wati. Putri tidak ke sini," saut Andre. "Di kasino juga tidak ada. Apa dia ke rumah Oma Lili?" Nathan menatap Andre. Pria itu langsung menekan pedal gas menuju rumah Oma Lili. Ketika sampai di sana, Oma Lili bingung dengan kehadiran cucunya. "Loh, katanya mau balik ke ibu kota, tapi kok masih di sini?" Oma Lili bingung. "Iya, Oma, sebentar lagi kami balik," sahut Nathan sembari menggerakkan kepalanya ke arah Andre. Pria itu langsung mencari Putri di segala ruangan. "Tadi Oma menghubungi Putri, tapi ponselnya nggak aktif," ujar Oma sembari menikmati kek buatan kokinya. "Kapan Oma menghubunginya?" tanya Nathan. "Oma menghubunginya beberapa kali. Sekitar 2 jam lalu Oma menghubunginya, terus berulang, tapi tidak aktif. Apa ponselnya rusak?" Oma menatap Nathan. "Oma, aku balik sekarang." Nathan kembali mencium wanita sepuh itu dan keluar dari rumah. Tidak berapa lama disusul Andre. "Tidak ada," ujar Andre. "Iya, Oma tadi menghubungi wanita itu, tapi ponselnya tidak aktif. Sepertinya dia sengaja kabur." "Aku akan mencekikmu, Putri," seru Nathan sembari mengepalkan tangannya. Kedua pria itu kembali menyisir Kotabi, berharap dapat menemukan Putri. Sampai sore, mereka terus berada di mobil, tapi sosok Putri tidak ditemukan. "Ah, sial!" Nathan memukul dashboard mobil berulang kali. "Gara-gara dia, kita tidak bisa kembali ke ibu kota," gerutu Nathan kesal. Andre menghubungi pengawal yang ikut mencari Putri, tapi sosok Putri belum juga ditemukan. "Kita cari bapaknya," titah Nathan. Andre kembali menyisir Kotabi. Dia tahu di mana menemukan Dani, dan itu diketahuinya dari anak buahnya. Mobil berhenti di depan pasar. Mereka dapat melihat Dani sedang duduk di dekat pintu masuk pasar sembari mengulurkan tangannya. Andre turun dari mobil dan langsung menghampiri Dani. Ketika melihat Andre, pria parubaya itu ketakutan.
Dia berlari secara perlahan, tapi Andre dapat menarik baju lusuh Dani. "Maaf Pak," Dani mengatupkan kedua tangannya ke hadapan Andre. Pria itu membawa Dani ke tempat parkir untuk menemui Nathan. Ketika melihat ada Dani, Nathan langsung keluar dari mobil dan mencengkram leher Dani. "Di mana anakmu?" seru Nathan sembari tetap mencengkram. Dani menggelengkan kepalanya. "Jawab yang benar." Andre menampar pria parubaya itu. "Tidak tahu Pak, bukan Natari ada di sana?" tanya Dani balik. "Jika dia ada di sana, tidak mungkin aku bertanya kepadamu," seru Nathan sembari memukul kepala Dani. "Ampun Pak, tapi Tari tidak ada di sini. Tidak mungkin dia mau menemui saya. Dia sangat membenci saya," ujar Dani sembari memohon agar dibebaskan. "Aku akan memantaumu. Jika kamu berbohong, siap-siap mati." Nathan menggerakkan jari telunjuknya ke lehernya, memberi isyarat akan menggorok leher Dani. Kedua pria itu kembali masuk ke mobil, meninggalkan Dani. Mobil melaju menyisir kota B. Andre menghubungi pengawal yang lain untuk memata-matai Dani dengan menggunakan ponsel rusaknya. Mereka terus mencari tiap sudut kota B, tapi sosok Putri tidak ditemukan. Sampai malam hari, tapi belum ada tanda-tanda keberadaan Putri. "Aku akan membunuhmu," teriak Nathan kesal. "Ini sudah jam 9 malam, tapi Putri tidak kita temukan. Menurutku dia sedang bersembunyi," ujar Andre. "Bersembunyi di mana?" tanya Nathan. Andre mengedikkan bahunya. Ketika itu ponsel yang pecah berdering. Terlihat nomor pengawal yang ikut mencari keberadaan Putri. "Ada apa?" tanya Andre. "Kami menemukan wanita itu," sahut pengawal. "Di mana?" tanya Andre sembari melirik Nathan. "Di halte dekat terminal," sahut pengawal. Andre langsung menekan pedal gas menuju stasiun dan benar, mereka dapat melihat Putri duduk di halte dengan kedua pengawal yang terus menjaganya. "Akan aku bunuh dia." Nathan ingin keluar dari mobil, tapi Andre menahannya. "Jika kamu membunuhnya, maka tidak ada yang bisa kita manfaatkan lagi. Ingat, Alexander Group sedang goyang, dan hanya wanita itu yang bisa kita manfaatkan," Andre menasihati. "Kontrol emosimu, jangan sampai dia takut dan kabur lagi," ujar Andre sembari keluar dari mobil menuju halte. Ketika di halte, dia dapat melihat wajah Putri terlihat senang, tidak ada rasa takut sama sekali. "Masuk mobil," titah Andre. Dengan sigap Putri masuk ke mobil Andre, sembari mengunyah permen karet. Dia membuat balon dari permen karetnya. Andre dan Nathan menoleh ke arah belakang, kemudian mereka saling pandang. "Kenapa kamu kabur?" tanya Nathan. "Aku tidak kabur. Aku pergi ke minimarket untuk mencari permen, tapi aku tersasar," sahutnya bohong. Andre melajukan mobil, sedangkan Nathan masih menginterogasi wanita di belakang. "Kenapa kamu tidak bilang ke pengawal kalau kamu mau ke minimarket?" teriak Nathan. "Aduh, kenceng banget suaranya." Putri menutup kedua telinganya, tapi tetap mengunyah permen karet sembari membuat balon. Bahkan dia membuat kebisingan dari permen karet itu. "Ah, berisik!" teriak Nathan. "Yang berisik itu Bapak," sahutnya santai sembari mengunyah permen karet. "Kamu?" Nathan menuding Putri. "Cantik," sahutnya singkat dan membuat Andre tertawa. Nathan ingin marah ke Putri, malah melampiaskan amarahnya ke Andre dengan menonjok lengan pria itu. Putri mengangkat salah satu kakinya dan kedua tangan berada di kepala belakang, sembari bersandar di jok mobil. Dia terlihat santai, tanpa ada beban dan rasa bersalah sama sekali. "Jam berapa kita ke ibu kota?" tanya Putri. "Tidak jadi, semua karena kamu," suruh Nathan balik sembari menoleh ke belakang. "Ternyata kalian membutuhkanku," ejek Putri. "Kamu?" Nathan kembali menuding Putri. "Cantik," sahut Putri sembari membuat balon kembali. Andre kembali tertawa mendengar jawaban Putri. Mobil berhenti di sebuah apartemen. Andre keluar dari mobil dan langsung membuka pintu mobil untuk Putri. Dia memegang lengan Putri. "Jangan pegang." Putri menepis tangan Andre dengan cukup keras. Pria itu sampai bengong ketika melihat tangan Putri yang cekatan. "Awas kalau kamu kabur lagi," seru Andre. Putri tidak menghiraukan kedua pria itu. Dia berjalan lebih dulu menuju lobi apartemen. Andre dan Nathan mengikutinya. "Kenapa dia jadi pemberani seperti ini?" ujar Nathan. "Aku juga tidak tahu, tapi tangannya tadi menunjukkan kalau dia bisa ilmu bela diri," sahut Andre. "Apa kamu yakin?" tanya Nathan sembari terus mengikuti langkah Putri menuju lobi apartemen. Andre mengedikkan bahunya. Dia juga tidak yakin jika Putri bisa ilmu bela diri. Menurutnya, jika Putri menguasai ilmu bela diri, pasti Putri dapat menjaga dirinya sendiri dari para lelaki hidung belang. Sesampai di lobi, Putri membalikkan badannya ke arah dua pria itu. "Kita menginap di sini?" tanyanya lagi. "Iya," sahut Andre sembari berjalan menuju lift. Putri mengikuti Andre dan Nathan. Begitupun pengawal mengikuti mereka dengan membawa belanjaan Putri yang tadi. Mereka sampai di lantai 5. Andre menggesek kartu di pintu, dan pintu pun terbuka. Putri langsung masuk dan melihat apartemen itu.
"Berapa harga semalam menginap di sini?" tanya Putri masih tetap mengunyah permen karet. "Tidak bayar," saut Andre sembari menunjukkan kamar untuk Putri. Wanita itu mengikuti Andre. "Ini kamarmu, kamar kami ada di sana." Andre menunjuk kamar yang ada di depan kamar Putri. Wanita itu langsung menjatuhkan tubuhnya di kasur. "Empuk," gumamnya senang. Nathan dan Andre menggelengkan kepalanya. "Apa kalian tidak ingin meniduri tubuhku?" tanya Putri sembari mengedipkan salah satu matanya. "Cih, jangan harap aku akan menidurimu," seru Nathan. "Tapi kamu pernah meniduriku. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya?" Putri pura-pura berpikir, dan hal itu membuat Nathan langsung menutup pintu kamar dengan cara dibanting. Bersambung.